Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sakhah, apabila datang as-sakhah, sayhah an-nafkhah ats-tsaniyah allati tasummu al-adzan li shiddatiha. As-sakhah artinya sayhah an-nafkhah ats-tsaniyah, suara keras, sayhah ya, tiupan sangkakala nanti, tiupan yang kedua yang memekakan telinga yang sangat keras. Dan itu nanti terjadi tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama ditiup oleh malaikat Israfil. Itu namanya an-nafkhah al-ula. Tiupan yang pertama itu hancurnya alam ini ditiup oleh malaikat Israfil. Tiupan yang kedua ini, fa idza ja'atis sakhah sayhah an-nafkhah ats-tsaniyah, yaitu tiupan yang keras yang kedua, sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah dibangkitkan semua orang dari kubur itu. Dan ini semua peristiwa yang akan datang, dan ini diterima dengan iman, bukan dengan akal. Kalau orang hanya dengan akal, nggak ada iman, pasti bilang nggak percaya. Zaman sekarang ada orang yang nggak percaya sama akhirat, apalagi dia bilang akhirat itu mistis, gitu. Hanya khayalan. Nah, dia ngomong sekarang, dia nggak percaya, tapi nanti kalau udah terjadi baru percaya. Kita orang beriman, dengan iman kita beriman, kita sudah percaya. Termasuk itu salah satu rukun iman, percaya kepada hari kiamat. Fa idza ja'atis sakhah, malaikat Israfil itu tugasnya, dan selalu taat. Malaikat itu nggak pernah maksiat. Apa tugas malaikat Israfil? Apa tugasnya? Meniup sangkakala, meniup trompet yang tak bisa digambarkan oleh akal kita seberapa besarnya itu trompet sangkakala nanti. Bagaimana orang maksiat, bagaimana orang mau meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban, berleha-leha dengan maksiat, sementara malaikat Israfil alaihi salam itu sudah menundukkan keningnya, hana jabhatahu, menundukkan keningnya, dan fokus pendengarannya. Kalau Allah perintahkan untuk ditiup itu trompet, malaikat Israfil itu dengan segera dia tiup itu. Jadi manusia gimana mau bermaksiat, sementara malaikat Israfil udah siap meniup trompet, bahkan hana jabhatahu, menundukkan keningnya, fokus telinganya. Kalau ada titah Allah ditiup itu trompet. Masya Allah. Kalau udah ditiup trompet, tiupan yang pertama hancur alam ini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim yauma tarawna tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara. Wahai manusia, takutlah kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu sangat luar biasa. Di hari itu apa kata Allah? Yauma tarawna tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wanita yang sedang menyusui itu meninggalkan anaknya. Ditinggalkan gitu adalah anaknya itu. Wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha. Wanita yang lagi hamil mengandung itu melahirkan. Karena hebatnya, dahsyatnya hari itu, gunung-gunung dihancurkan, laut nanti itu dipancarkan. Kehancuran alam ini, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kecuali yang Allah izinkan di saat itu yang tidak dimatikan. Itulah yang disebut dengan tiupan pertama oleh malaikat Israfil alaihis salam. Dalam riwayat arba'in, entah itu 40 hari atau 40 tahun, Allah alam bisawab, yang pasti ada nanti namanya an-nafkhah as-saniyah, fa idza ja'atis sakhah. Ini tiupan yang kedua, yaitu dibangkitkan semua orang dari alam kubur. Surah Yasin, yauma wa nufikha fis-sur wa nufikha fis-sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Surat Yasin. Wa nufikha fis-sur fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim. Kalau udah ditiup sur sangkakala, itu tiupan yang kedua, maka orang-orang yang dikubur itu semuanya keluar. Itu nanti yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Begitu dahsyatnya hari, ya, tiupan yang kedua itu Allah memberikan informasi hari itu yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Itu 5 orang yang paling dekat dengan orang, itu semuanya lari. Yauma yafirul mar'u min akhi. Seseorang lari dari 5 orang yang paling dekat dengan kehidupannya. Itu ada 5 yang Allah firmankan. Yauma yafirul mar'u min akhi, dari saudaranya, wa ummihi, dari ibunya, wa abi, dari bapaknya, wa sahibati, dari istrinya, wa bani, dari anaknya. Itu 5 orang yang paling dekat waktu di dunia. Orang akan menjauh dari 5 orang itu, saking hebatnya hari itu. Dia lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya, dan dari anaknya. Dan itu berurutan, ya. Saudaranya, kemudian yang lebih dekat lagi ibunya, yang lebih dekat lagi ayahnya, bapaknya, yang lebih dekat lagi istrinya, yang lebih dekat lagi anaknya.
5 itu yang orang di dunia waktu itu dia dekat, itu dia akan lari dari 5 itu. Karena hebatnya peristiwa dan dahsyatnya hari itu. Ketika orang dibangkitkan dari kubur, utosan, hufatan, uratan, utosan, juyaan. Hufatan, uratan, juyaan, utosan. Hufatan, dibangkitkan dari kubur, hufatan, enggak beralas. Uratan, uratan, enggak memakai pakaian, telanjang. Juyaan, lapar. Utosan, haus. Uratan, bangkit dalam keadaan telanjang, enggak berbusana sedikit pun. Hari itu dibangkitkan dalam keadaan uratan, enggak berbaju, enggak bercelana, enggak ada sehelai pakaian pun yang menempel di tubuh. Aisyah menangis itu. Begitu Nabi sampaikan nanti orang dibangkitkan hufatan, uratan, juyaan, utosan, termasuk dalam keadaan telanjang, Aisyah menangis. Atuh saru an-nisa warijal, apakah hari itu dikumpulkan semua orang laki dan semua orang perempuan jadi satu dalam keadaan tidak berbusana? Kata Nabi, iya, dikumpulkan jadi satu. Menangis Aisyah. Aisyah wanita mulia, nggak mau dilihat auratnya, menangis. Karena Nabi bilang nanti orang-orang dibangkitkan dalam keadaan hufatan, uratan, juyaan, utosan. Dalam keadaan uratan, dalam keadaan telanjang, tidak berbusana, tidak berpakaian. Celaka aku. Apa kata Nabi? La tabki ya Aisyah. Jangan nangis, kata Nabi. Jangan nangis. La tabki ya Aisyah, jangan nangis. Aisyah takut. Gambaran saat itu dikumpulkannya laki dan perempuan, sementara orang-orang tidak berbusana. Maka menangis Aisyah, tapi Nabi mengatakan la tabki ya Aisyah, jangan menangis. Mengapa? Hari itu peristiwanya sangat dahsyat. Orang sibuk ngurus dirinya masing-masing. Wujuhu yawma idzim musfirah. Hari itu ada muka-muka wujuh musfirah yang berseri-seri. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini nih, amin. Wujuhu yauma idzim pada hari itu ada wujuh, muka-muka musfirah yang berseri-seri. Ya, Masya Allah. Mudi'ah, bercahaya, bersinar. Min salatil laili, dari salat malam. Itu terpancar dari salat malam. Begitu nanti dibangkitkan, mukanya bercahaya, pancaran dari salatul lail. Makanya semakin lama kita ngaji, semakin senang kita bangun malam. Kata Nabi, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian itu bangun malam. Termasuk bangun malam ini menjadi sabab wajah itu menjadi bersinar nanti ketika dibangkitkan dari alam kubur, bercahaya. Mudah-mudahan nanti kita termasuk yang
wujuh yauma idzin musfirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lamu bissawab. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.